Di komunitas civil society khususnya yang concern pada isu hukum, kau tahu kan itu dibicarakan ya. Kenapa tampak Pak Jokowi itu begitu kekeh untuk mengajukannya di masa dia? Apa catatanmu, Fit? Ya itu mereka jadi Pak Jokowi seakan-akan menyodorkan istilah kita sehari-hari fait accompli gitu ya, menyodorkan oke, ini udah jadi nih KPK-nya langsung kepada Pak Prabowo. Ya, pertanyaannya kan untuk apa dia melakukan itu? Karena lagi-lagi 2 bulan itu sangat cukup untuk melakukan proses ini. Oh, lebih dari cukup. Tapi tetap saja yang krusial itu seleksi awal kan. Makanya tadi kita meributkan panitia seleksinya siapa. Dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu, disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Oh, jadi sebetulnya begitu ya. Iya, banyak halunya memang. Misalnya dalam acara terakhir itu mengatakan, Pak Jokowi jangan memproses KPK. Loh, Pak Jokowi ini masih menjabat sampai tanggal 20. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia ini nggak ngerti aturan, nggak ngerti konstitusi. Oknum ini oknum. Apa namanya nyinyir-nyinyirnya gitu ya kan, halu-halunya itu ya cuman mereka-mereka aja gitu loh. Belum tentu yang lain juga begitu. Nggak boleh mengambil keputusan. Loh, dia masih menjabat kok bisa-bisanya Anda mengatakan tidak boleh. Di komunitas civil society khususnya yang concern pada isu hukum, kau tahu kan itu dibicarakan ya. What is the meaning of this? Kenapa tampak Pak Jokowi itu begitu kekeh untuk mengajukannya di masa dia? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi hasil permintaan permohonan dari Nurul Gufron tadi itu, maka KPK itu berakhir pada tanggal 20 Desember 2024. Betul. Pak Jokowi 20 Oktober. Oke, artinya KPK sebenarnya itu ada waktu 2 bulan di luar dari kekuasaannya Pak Jokowi. Tapi dengan melihat respon dari Pak Jokowi yang sudah mengirim 10 nama ke DPR, itu berarti beliau menginginkan komisioner KPK itu terbentuk sebelum dia diganti. Apa catatanmu, Fit? Ya itu mereka jadi Pak Jokowi seakan-akan menyodorkan istilah kita sehari-hari fait accompli gitu ya, menyodorkan oke, ini udah jadi nih KPK-nya langsung kepada Pak Prabowo. Ya, pertanyaannya kan untuk apa dia melakukan itu? Karena lagi-lagi 2 bulan itu sangat cukup untuk melakukan proses ini. Oh, lebih dari cukup. Iya, walaupun memang nanti yang akan memilih dari 10 jadi 5 DPR baru karena sekarang udah ganti ya. Tapi tetap saja yang krusial itu seleksi awal kan. Makanya tadi kita meributkan panitia seleksinya siapa. Nah itu menurut saya harusnya mulainya di pemerintahan Pak Prabowo. Karena dengan begitu apa yang juga diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi juga terwujud, dalam arti jadi ada keseimbangan juga. Masa pemerintah yang meninggalkan kursi ngasih pimpinan baru ke pemerintah yang baru gitu. Nah jadi kalau bacaan saya sih memang itulah yang diinginkan oleh Pak Jokowi, supaya ini orang his people gitu. Dan kita sudah bantah berkali-kali sebetulnya tesis ini ya, atau halusinasi ini ya, halus ini, halu ya, halu plural ya, halu banyak itu ya. Kita sudah bantah berkali-kali, jadi bisa lihat tonton episode sebelumnya. Tapi kalau mau ditambahkan
data baru atau informasi baru. Kemarin Pak Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Pak Prabowo, orang dekat Pak Prabowo, itu mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu adalah pemerintahan Pak Jokowi kedua. Oke. Ya, singkatnya mungkin jilid Pak dua Hasim- lah gitu ya. Pak Hasim bicara Hasim. di acara Di apa itu? acara Kadin. Oke, acara oke. Kadin nih. Nih saya bacakan ini ya. Nanti kita headline-nya bisa rakyat tampilkan. merdeka, ya. Betul, betul. Ditegaskan Hasim Joyo Hadikusumo, pemerintahan Prabowo Jokowi tahap 2. Apa yang terjadi sekarang ini saya rasakan dan saya kira dirasakan oleh banyak pihak adalah suatu transisi yang bisa dikatakan transisi sangat lancar, sangat mudah. Saya sebagai presiden terpilih merasa bahwa saya adalah bagian dari tim Pak Joko Widodo. Dan sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan saudara-saudara, untuk masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Karena itu saya kira satu, transisi baik. Kedua, kita dalam rangka pembangunan suatu bangsa, kita sadar bahwa pembangunan suatu bangsa, transformasi suatu bangsa, kita sekarang adalah negara yang masih utuh. Kita sering kurang bersyukur, kurang terima kasih, kurang menghargai apa yang kita capai sendiri. Goodbye. Halo everyone, selamat datang di My Channel bersama saya Medi Moninga. Baik, menarik sekali kita hari ini kita bersama dengan para kaum halu. Mereka adalah orang-orang yang halusinasinya sudah tingkat dewa ya. Oke, bersama saya Medi Moninga di My Channel, kita langsung menuju ke para kaum halu. Let's and play, 3, 2, 1, let's go. Gitu. Yang akan menjalankan KPK setelah dia tidak lagi menjadi presiden. Post power syndrome. Nah, kalau orang yang tidak jadi presiden, apalagi yang bisa kita duga Are you out of your mind? You're crazy. sebenarnya banyak perkara yang mungkin akan nyangkut What did you say? di dia ataupun keluarganya, pasti punya Do kecenderungan you know what time it is? untuk memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan yang masih dia punya. Excuse me. Ini tinggal 20 hari lagi untuk memastikan bahwa bagaimanapun apa yang sudah dia pupuk selama 10 tahun ini Can I take your order, please? tidak akan langsung hancur What were you thinking? begitu dia tidak lagi menduduki jabatan presiden. Good morning, my neighbor. Kita bermain pada aturan dulu. You shouldn't have done that. Anda kan seorang dosen hukum. You're dead meat. Saya pengen melihat dari sisi etika kekuasaannya You're out of your mind. dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi.
menyangkut ini kita sudah bahas tadi. Seharusnya seperti apa sih? Seharusnya tentu saja kalau dalam masa transisi kita sering bilang lame duck period kan. Jadi dalam masa transisi tidak etis bagi seorang presiden, terutama sistem presidensil ya, karena kita langsung ganti presiden seperti itu, untuk membuat kebijakan-kebijakan yang punya pengaruh signifikan pada sistem ketatanegaraan. Nggak boleh tuh. Nah, jadi biasanya kalaupun ada sisa-sisa kekuasaan yang masih harus dijalankan, ditahan dulu. Kemudian diberikanlah wewenang itu pada kekuasaan yang baru. Apalagi nggak ada masalah hukum dalam hal waktu. Kan kadang-kadang memang kita tuh kalau ada jeda sedikit saja ada masalah hukum ya. Wah ini nggak ada pimpinan nih, ada masalah hukum nanti di pengadilan tidak sah misalnya. Kalau ini kan nggak ada. What were you thinking? Ini 20 Desember nih yang kita bicarakan. Do you know what time it is? Nah, jadi secara hukum tata negara Don't you dare. itu yang bisa kita soroti. Nggak boleh. What a mess. Seharusnya dia masih memilihkan on behalf of Pak Prabowo gitu. Dan maaf para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya kan? Yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun? Kayak begini. Suka? Memang benar bahwa pinter saja tidak cukup. Apabila orang itu tidak memiliki etika, maka kepintarannya itu 11-12, 50-50 ya. Dengan kebodohan atau kedunguan. Jadi batas daripada kepintaran dan kebodohan kedunguan itu sangat tipis. Sulit untuk membedakan mana yang pinter dan mana yang bodoh, mana yang dungu. Nah itu perbedaannya. Banyak orang pinter tapi belum tentu cerdas. Karena orang-orang cerdas ini dia mampu memanfaatkan hal-hal yang tentunya mendasar, yang sangat mendasar yaitu etika ya. Orang pinter ini hanya pandai berteori, hanya pandai bernarasi, menggunakan teori-teori buku yang ditulis oleh orang lain, modal menghafal, memang pinter tapi tidak cerdas. Intinya adalah upaya untuk merenggangkan hubungan Prabowo dengan Jokowi masih berlanjut gitu ya. Nah yang menarik lah, diserang begitu masif. Tapi kok tingkat approval rate masih konstan, konsisten tinggi. Gitu. Nah, gimana kita melihat semua itu, Mr. Q? Pertama pasti halu ya. Ya lepas dari berbagai macam pro kontra, lepas dari berbagai macam serangan-serangan. Kalau eranya pilpres ya atau masih jadi kandidat, Pak Jokowi ini mungkin dijuluki sebagai Teflon kandidat. Teflon itu mau dikasih elemen ditembakin pakai apapun nggak ada yang lengket, rontok semua. Gitu. Ini Teflon presiden. Jadi diserang pakai isu apapun juga ternyata kepuasannya masih sangat-sangat tinggi. Indikator juga mengatakan bahwa harapan terhadap kepresidenan datang ya Prabowo Gibran itu 80-an persen. 84%. Jadi mereka sangat tinggi, optimis. Publik mayoritas optimis gitu. Dan itu penting sekali karena apa? Karena orang kan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu gagal, tidak berhasil, sudah dibantah dengan angka kepuasan 75%. Dan konsekuensi dari vonis bahwa Pak Jokowi gagal itu
maka keberlanjutan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Faktanya, faktanya Pak Prabowo yang jelas-jelas keberlanjutan dari Pak Jokowi, angka optimismenya 84%. Nah, makanya yang mengatakan Pak Jokowi itu ketar-ketir, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tidak kompak, Pak Prabowo tinggalkan saja Pak Jokowi, itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing. Dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu, disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Dan karena halunya banyak jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya. Iya. Jadi bocor halus itu adalah Plural. iya, plural. Iya. Karena halu. Dari halu ya. Iya, betul. Iya, banyak halunya memang. Misalnya dalam acara terakhir itu mengatakan, Pak Jokowi jangan memproses KPK. Loh, Pak Jokowi ini masih menjabat sampai tanggal 20. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia ini nggak ngerti aturan, nggak ngerti konstitusi. Dengan bocor halu. Oknum ini, oknum. Bocor halu aja ini. Kalau saya lihat ini, apa namanya, nyinyir-nyinyirnya gitu ya, kan halu-halunya itu ya cuman mereka-mereka aja gitu loh. Belum tentu yang lain juga begitu. Nggak boleh mengambil keputusan. Loh, dia masih menjabat kok bisa-bisanya Anda mengatakan tidak boleh. Terus kemudian Pak Jokowi membuat apa? Badan Komunikasi Kepresidenan, kemudian Badan Gizi Nasional, dianggap bahwa itu inisiatif Pak Jokowi dan nggak boleh dilakukan. Loh, ini kan jelas-jelas ini adalah untuk menyiapkan keberlanjutan transisi kepada Pak Prabowo. Kok nggak bisa melihat hal-hal yang semudah itu, sejelas itu gitu loh. Badan Gizi Nasional sudah jelas-jelas dibuat untuk menyelenggarakan kegiatan makan bergizi gratis yang merupakan programnya Pak Prabowo. Kok masih dilarang Pak Jokowi menyiapkan? Lalu lagi aneh. Jadi yang harusnya boleh malah dilarang, seperti apa misalnya kayak memproses pimpinan KPK, yang dilarang yang seharusnya tidak dikerjakan malah disuruh-suruh gitu loh. Ya itu makanya ketuker-tuker gitu. Nah, yang jelas Mas, dari surveinya indikator itu kita lihat bahwa memang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih sangat tinggi. Dan sebelum indikator itu kan juga sudah ada survei-survei provinsi ya, poltreking misalnya. Ya. Misalnya di Jawa Timur saya ingat kepuasannya 86%, Jawa Tengah 85%, Kalimantan Tengah, kebetulan saya ingat karena itu kampung halaman kedua saya, itu 85% juga. Sumut, Sumatera Utara 78 pokoknya 78% gitu. Jadi sebetulnya pro kontra yang terjadi pada hari ini, terutama yang kontranya, itu memang itu disuarakan oleh segelintir kecil orang lah ya. Dan memang orang-orang ini juga kalau kita bicara populasi datang dari segmen-segmen tertentu ya, misalnya cenderung di perkotaan dan kelompok-kelompok sosiologis. Bahwa satu-satunya realita dalam politik Indonesia atau dalam negara Indonesia itu ya bukan demokrasi saja gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu juga evaluasinya sangat bagus, sangat tinggi dari masyarakat Indonesia dalam surveinya indikator gitu. Jadi kalau soal keberlanjutan menurut saya tidak usah dipertanyakan lagi. Kekompakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga tidak usah di. Iya, kalau kita baca pernyataan Pak Hasyim tadi bahwa Prabowo adalah Jokowi jilid 2 kan intinya mengkonfirmasi tentang keberlanjutan. Dan itu artinya keberlanjutan itu kan pengertiannya Prabowo Gibran. Gitu kan? Karena kan sisi Jokowi yang diwakili oleh pemerintahan ke depan kan Gibran. Gitu. Jadi sebenarnya ini langsung membatalkan halu-halu tadi ya. Baik, itu dia guys. Ya, jadi video ini saya sengaja membuat semacam clipping ya. Saya memotong-motong video dari salah satu podcast karena memang di video ini sangat menggelitik ya. Menggelitik perasaan karena narasumbernya ini sangat hoax menurut saya ya. Sangat sok pintar, sok tahu, dan
seakan-akan dia itu lebih tahu pikirannya daripada orang yang bersangkutan. Jadi melebihi dewa ya sepertinya. Jadi saya memberikan prisi ya, atau saya membekukan beberapa bagian, beberapa part dengan maksud untuk memberikan sebuah penekanan ya supaya jelas. Jadi di beberapa kata-kata yang penting itu saya freeze dengan tujuan untuk memperjelas kata per kata dari narasumber ini. Jadi setiap katanya yang tidak pantas itu akan sangat terdengar jelas, sangat bisa dipahami dengan jelas. Itu dia maksud saya. Jadi dari podcast orang ini saya sengaja mengkritik, memotongnya bukan berarti memanipulasi substansinya, bukan, tapi hanya mempersingkat. Tapi yang sudah pasti adalah saya membuat tekanan atau memperjelas di video ini supaya kata per kata dari orang yang berbicara tidak pantas itu bisa dipahami dengan sangat mudah. Itu dia. Jadi itu sekilas tentang konten saya, guys. Memang orang ini adalah orang yang sangat membenci Jokowi. Jadi yang dilakukan Jokowi itu pasti selalu salah, sampai dia lupa bahwa ratusan juta masyarakat Indonesia, yaitu 85-86%, jadi paling rendah itu 70-an ya, di kisaran 78% adalah masyarakat yang sangat puas dengan kinerja Jokowi. Ya, pembangunan yang besar-besaran yang dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan itu diakui oleh 80% lebih masyarakat Indonesia ini, ternyata tidak cukup. Karena memang pada dasarnya mereka adalah dari golongan pembenci ya. Kalau udah benci susah ya. Oke, itu dia. Kita akhiri pertemuan kita, guys. Semoga Anda terhibur, semoga tayangan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi next time. Masih bersama saya Medi Moninga, kita di Med Channel. Salam NKRI, Bravo Indonesiaku, and then God bless us. Thank you.